Jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman. Dadah. Oke, baik. Terima kasih. Semoga pertanyaan dapat menjawab tadi untuk pertanyaan dari dan variasi ya. Semoga bisa menjadi tips. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Bidan Mulia Yuda. Dokter tanya nggih, ini pasien saya minum ASI dan juga susu formula. Usianya 9 bulan, jadi diare saya anjurkan pakai LLM ya. Pakai LLM masih diare, akhirnya periksa ke dokter. Di situ kok dikatakan alergi dan dianjurkan pakai soya. Mohon penjelasannya dok, saya Yuda dari Sidoarjo. Jadi tidak semua diare itu disebabkan karena alergi, ya. Jadi ada yang disebut dengan intoleransi. Kalau misalnya kita nyebut itu alergi susu sapi, artinya dia ada gejalanya bisa mulai dari bayi. Dari bayi sudah ada gejala alergi susu sapi. Nah, tapi kalau misalnya dari bayi tidak ada gejala alergi sapi, setelah misalnya umur 6 bulan baru sebut alergi sapi, maka kita wajib yang lainnya. Yang kedua, kalau diare itu misalnya cuma seminggu. Nah, kalau seminggu aja itu bukan alergi ya, biasanya karena infeksi. Kemudian ketiga, intoleransi. Nah, intoleransi itu prosesnya hampir sama dengan alergi. Jadi waktunya lama, kemudian itu berulang ya. Dan biasanya itu ada riwayat sebelumnya ada intoleransi. Jadi tiap minum susu dia ada diare ya. Nah, yang sering itu adalah anaknya tidak intoleransi, tidak alergi, dan hanya infeksi, maka disebut dengan intoleransi atau alergi. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi tergantung ya Bu Bidan ya. Apakah memang anak itu diarenya dalam waktu 2 minggu, atau diare baru seminggu langsung disebut alergi. Nah, itu lebih baik pasiennya ditanya lagi ya, berapa lama dia diarenya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Zara. Semoga dapat membantu ya tadi ya pertanyaan dari Yuda dari Sidoarjo. Selanjutnya lagi nih, Dok, dari Bidan Hermidiki. Jadi pertanyaan dok, apabila bayi alergi susu sapi, apakah sampai dewasa dia akan alergi terus? Apakah ada cara biar efek alerginya hilang? Ini yang kalau katanya nenek-nenek dulu ya Mbak, boleh dimakan aja, lama-lama juga alerginya hilang. Itu benar. Oh benar ya dok ya? Itu teorinya benar. Jadi anak alergi susu sapi itu usia 1 tahun itu 50% sudah tidak alergi lagi ke sapi. Dan 85% itu anak alergi sapi sudah membaik pada usia 3 tahun. Nah, jadi sebenarnya alergi sapi akan membaik. Dan pada usia di atas 10 tahun itu sekitar 5% saja yang masih ada alergi sapi. Jadi akan membaik, tidak akan dibawa seumur hidup. Apa yang bisa membuat dia alerginya membaik? Karena proses daripada tubuhnya tergantung misalnya suplementasi daripada probiotik dan prebiotik itu juga bagus untuk anak ini dan mempercepat terjadinya toleransi. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Zara atas jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke mungkin kali ini pertanyaan langsung ya, pertanyaan interaktif. Saya ingin memfasilitasi. Ini sudah ada Bidan ya, dan kami SSP. Silakan Bidan Femi sudah saya coba untuk unmute, boleh di-unmute secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sedang Padahanya Sumatera Utara, Dokter. Oh, jauh sekali ya Bu. Ingin saya tanyakan dokter, jika anak 6 bulan ke atas dia alergi susu sapi, setelah sudah diberikan berulang-ulang itu tetap alergi, jadi coba ke soya juga alergi. Saya nggak pernah konsultasi pasien kalau ngomong ASI. Hati-hati kalau alergi mahal loh bayarnya. Ya, kenapa? Karena kalau sudah alergi susu sapi dan alergi soya,
itu susunya harus pakai susu yang terhidrolisa ekstensif ataupun yang susu asam amino. Nah, susu asam amino dan susu terhidrolisa ekstensif ini tidak mudah didapat di daerah. Ya. Nah, pilihan kedua mungkin bisa mencari, kalau misalnya soya dia juga alergi, mungkin mencari ibu-ibu yang bisa menyusui, ya. Tapi ibunya suruh dia, ya. Ibunya nggak boleh minum susu sapi, tidak boleh makan apapun yang mengandung kedelai. Nah, itu yang susah juga ya. Mungkin gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, terima kasih banyak, Dok. Semoga dapat menjawab ya tadi bidan semi ya. Kita lanjut lagi pertanyaan langsung interaktif. Di sini sudah ada Bidan Nusaibah. Bidan Nusaibah, silakan, sudah saya coba untuk unmute, boleh di-unmute secara manual. Selamat siang, Bidan Nusaibah. Apakah sudah dapat terhubung? Iya, nampaknya mungkin ada gangguan jaringan. Oke, boleh kita pindah lagi deh ke Bidan Nur ya. Bidan Nur, selamat siang Bidan Nur. Boleh boleh di-unmute manual? Oke. Ini di chat ada pertanyaan yang menarik loh, Mbak. Oke, nanti boleh setelah ini dijawab ya, Dok ya. Ya. Bidan Nur, silakan. Oke, ya sudah Dok, kita mungkin jawab pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu, boleh ya Dok ya? Yang tadi Dok, yang menurut dokter menarik. Ini loh, bayi tidak alergi susu sapi, bisa nggak diberikan susu soya? Oke. Bagaimana tuh Dok jawabannya? Pertanyaan saya, kenapa diberikan soya ya? Saya juga mengembalikan, karena kan soya, walaupun dia tidak lebih unggul daripada susu sapi ya, tapi dia tidak mengandung laktose. Jadi kalau hanya bisa ya diberikan susu sapi dulu ya Bu. Yang utama susu sapi dulu. Jadi yang pertama ASI dulu. ASI tidak bisa baru susu sapi. Susu sapi tidak bisa baru soya. Jadi jangan dibalik ya. Itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih banyak Dok. Mungkin tadi maksudnya untuk variasi ya, tapi tidak apa-apa ini. Jadi dengan pertanyaan ini kita bisa lebih aware lagi, bisa lebih sadar lagi urutan ininya ya, terkait urutan terpentingnya ya. Oke, di sini sudah ada Bidan Bangun Mahawani. Bidan Bangun Mahawani, boleh saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Boleh di-unmute secara manual. Halo, selamat siang Bidan Bangun Mahawani. Mungkin boleh di-unmute, diklik terlebih dahulu audionya. Ini nampaknya ibu-ibu bidan masih bingung ya untuk menggunakan fitur Zoom karena mungkin masih jarang ya seminar-seminar online seperti ini. Kita next lagi, boleh deh kita sapa lagi. Di sini sudah ada dan Christian. Ya, silakan. Sudah saya coba untuk unmute. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Anak saya alergi sapi di kecil itu dari kecil. Tapi ternyata sampai umur 6 tahun lebih, sampai kelas 5 SD masih tetap alergi sapi. Terus sekarang tetap sudah tidak tidak begitu diare. Kalau dulu setiap kali minum susu sapi mesti diare. Jadi saya heran kok sampai ya, lebih dari 10 tahun. Pertanyaannya apa ya? Apakah mesti bisa sampai 10 tahun atau ada yang hanya 1 tahun sudah selesai? Ada manifestasi alergi yang lain nggak Bu? Coklat mungkin. Kalau coklat tidak diare. Ada gejala yang lain nggak selain diare? Tidak ada. Bukan alergi ya Bu, itu namanya intoleransi. Oh gitu ya ya.
Beda ya, Bu? Soya terus ya. Ya, soya itu laktose, jadi aman untuk intoleransi bisa, untuk alergi susu sapi juga bisa. Jadi soya bisa pakai untuk dua-duanya. Ya. Sekarang sudah bagus, sudah apa ya. Tapi maksud saya kok sampai lama, sampai umur 10 tahun lebih gitu. Kalau intoleransi bisa sampai seumur hidup, Ibu. Oh, iya. Lama ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih, Bu Bidan. Terima kasih dok sudah membantu menjawab. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bidan Triwahyuningsih. Ya, ini boleh mungkin Bidan Triwahyuningsih mau berbicara langsung mungkin. Ini pertanyaannya sudah masuk ke kolom chat. Boleh saya coba untuk unmute, Bu Bidan Triwahyuningsih, boleh unmute secara manual. Pertanyaannya, oke. Kalau belum masuk mungkin saya bacakan saja ya, oke? Silakan. Pertanyaan dari Ibu Bidan Triwahyuningsih, untuk mengenal tanda-tanda kekurangan serat sedini mungkin, bagaimana caranya selain kita mengetahui melalui BAB bayi, dok? Bagaimana nih, dok? Serat makanan, kalau kita mengatakan bagaimana cara mendeteksinya agak susah ya. Tapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita memberikan misalnya ASI itu sudah cukup implementasinya. Kemudian kalau ada bayi-bayi lain ya, kalau terhadap susu formula, cari yang ada serat pangannya, ada sacharidanya, kemudian ada probiotiknya, itu kan serat pangan. Tapi kalau kita mendeteksi juga serat pangan itu agak susah ya. Kita memberikan yang cukup saja. Jadi jangan sampai timbul penyakit baru tahu bahwa dari serat pangan. Itu mungkin Pak. Terima kasih banyak dok. Semoga tadi sudah dapat menjawab ya, Bidan Triwahyuningsih. Selanjutnya di sini ramai sekali nih dok. Kita nggak apa-apa ya dok ya? Banyak diskusi ya. Saya mau percaya. terus dosen. Tidak apa-apa dok, ya ampun. Tadi masih aman kok, masih bisa terkendali ya. Di sini sudah ada Bidan Nur Cahaya. Sudah saya coba untuk unmute, mungkin boleh di unmute saya manual. Silakan Bidan. Ibu Bidan Nur Cahaya boleh dinyalakan mungkin mikrofonnya. Selamat siang. Ya, silakan bagaimana nih Ibu Bidan Nur Cahaya? Kami dari Klinik Cahaya, aku tanya. Selama ini kan belum kasih lupa. Ibu Bidan, mohon maaf, mungkin ada 2 laptop atau 2 handphone yang sedang aktif. Satunya boleh dimakan terlebih dahulu, karena suaranya feedback ya. Jadi kami kurang mendengar dengan jelas. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas. Saya mewakili dari Klinik Cahaya mau bertanya dok. Klinik apa? Klinik Cahaya. Di mana itu? Jalan Bilang, Panimelda. Di Medan ya? Di Medan, Bu. Oke, luar biasa. Bagaimana, Ibu, pertanyaannya? Yang saya tanyakan, selama ini kan kadang pasien kita tanya, setelah dikasih susu formula, katanya bisul-bisulan. Kepalanya sama dadanya. Sebelumnya katanya dikasih susu ASI seperti itu, Bu. Gimana? Jadi kalau dikasih susu formula, bisulan. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah karena dia dikasih susu formula tadi bisa menimbulkan alergi, bisa dipastikan bisul tadi akibat alergi dari susu tadi gitu. Ya. Jadi bagaimana cara memastikan bahwa bisulannya karena alergi susu sapi gitu? Iya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan dok. Oke. Jadi Bu, sekali lagi paling mudahnya adalah hindarkan dari sapi dulu. Baik ASI ibunya, jadi tidak boleh minum susu sapi, dan juga anak hindarkan dari
susu sapi. Kalau lagi itu namanya mungkin itu gampang kan? Masalahnya adalah seringkali dihidangkan susu sapi, tapi produk susu sapinya tetap misalnya sudah nggak susu sapi tapi makan keju atau makan biskuit susu. Nah itu nggak boleh. Ya kalau sudah menghindari namanya menghindari semua. Mungkin gitu ya Bu. Masih dalam sama. Terima kasih. Oke, membantu ya. Dok, ini ada pertanyaan bagus sekali datang dari kolom chat dari Diden Budi Hartati. Izinkannya Bu Dokter yang cantik. Waduh, bisa banget ya pertanyaannya dijawab nih ya. Apakah bayi dari orang tua dengan pola hidup vegetarian bisa mengalami resiko lebih tinggi untuk alergi susu sapi? Terima kasih banyak nih dok sebelumnya. Boleh mungkin dibantu jawab dok? Jadi ibunya, bapaknya vegetarian gitu. Iya, apakah bisa mengalami resiko lebih tinggi untuk alergi susu sapi dok? Kalau dari penelitian saya belum menjumpai ya penelitian mengenai alergi susu sapi dan hubungannya dengan vegan ya. Karena vegan justru syarat pangannya tidak, cuman yang saya ingatkan adalah vegan itu hati-hati terhadap anemia pada bayinya. Jadi malah kita yang harus berhati-hati adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena mikronutrisi yang harusnya ada di hewani tidak ada di tanaman ya, tidak ada di vegan sehingga bayinya bisa terjadi gangguan nutrisi atau penyakit-penyakit yang disebabkan karena mikronutrisi itu tidak ada. Itu jadi nggak ada penelitian yang menyebutkan bahwa ibu bapak vegan anaknya risiko alerginya lebih tinggi. Oke, terima kasih banyak dok. Semoga dapat menjawab ya tadi ya pertanyaan dari Budi Hartati ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bidan Diana Ari. Mohon izin dokter, izin bertanya. Kebetulan anak saya sendiri usia 7 bulan alergi susu sapi. Sudah menggunakan susu soya. Susu yang diberikan sudah sesuai takaran, tapi sekarang keluhannya BAB-nya keras sekali sampai kadang membutuhkan mungkin ya pencahar. Mengeluarkan atau bagaimana dia? Agak sedikit typo mungkin ya. Bagaimana dok? Mungkin bisa dibantu dok? Ini anaknya sudah alergi susu sapi dan sebelumnya sudah ada alergi. Iya, sudah alergi susu sapi dok. Jadi usianya 7 bulan, alergi susu sapi, lalu sudah diberikan susu soya, dan susu soyanya katanya sudah sesuai takaran, tapi BAB-nya keras sekali sampai sekarang. Jadi penyebab daripada konstipasi itu banyak. Salah satunya bisa alerginya sendiri ya, karena itu sudah diberikan susu soya. Yang kedua adalah apakah selain susunya itu soya, makanan yang padat yang diberikan apakah ada mengandung susu sapi atau tidak. Itu juga harus diperhatikan ya kalau memang penyebab konstipasinya perkiraan alergi. Kemudian yang kedua adalah kita perhatikan pola makan. Yang sering adalah di Indonesia begitu bayinya baru pertama kali makan langsung dikasih 3 kali sehari. Maka yang terjadi adalah saluran cernanya tidak mencerna dengan baik karena belum sempat adaptasi ya, sudah dipaksa bekerja keras. Akibatnya bisa terjadi konstipasi. Nah, beberapa produk susu berbasis kedelai itu juga ada beberapa yang bisa menyebabkan tingginya lebih keras sedikit dibanding biasanya. Tapi kalau kita membuatnya itu sesuai takaran dan juga yang saya sebut tadi ya, bahwa misalnya bayi usia 6 bulan itu sebaiknya kan satu kali aja udah cukup dulu karena kan baru perkenalan, nanti usia 7 bulan 2 kali. Kalau sesuai dengan peraturannya maka mungkin tidak sampai buang air besarnya keras. Gitu. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Oke, itu dia tadi ya 3 hal yang harus diperhatikan. Semoga dapat membantu menjawab pertanyaannya ya Bu ya dari tadi Bidan Diana Ari. Oke, selanjutnya di sini sudah ada yang mengangkat tangan, ada Bidan Istiana. Bidan Istiana, apakah bisa mendengar suara saya? Mungkin boleh di-unmute secara manual, silakan. Selamat siang, Bidan Istiana.
Oke, nampaknya tadi connecting ya. Selamat siang, Bidan Tiana. Apakah sudah dapat terhubung? Oke, nampaknya untuk terhubung secara audio tidak bisa ya, Bidan Tiana ya. Tidak apa-apa, mungkin boleh dicantumkan di kolom chat pertanyaannya. Nanti akan saya bantu untuk fasilitasi pertanyaan dengan Bu Dokter. Ini ada pertanyaan lanjut lagi. Mungkin ya dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Bidan Winda, selamat siang Bidan Winda. Boleh silakan di-unmute secara manual. Ya. Oke, saya ulang lagi. Bidan Winda, selamat siang. Oke, selamat siang Bidan Winda. Boleh di-unmute ya. Maaf dokter, saya mau nanya. Boleh, Bu Ida. Apakah ada bayi yang alergi susu ibu? Soalnya ada bayi dikasih ASI dia mencret dokter. Dikasih susu sapi malah enggak. Gimana itu dokter? Bu Winda, apa kabar? Ya, dokter. Dari mana ini Bu? Ya dokter. Ibu dari mana? Dari Langkat dokter, selesai. Puskesmas selesai. Jadi Bu, pertanyaan saya kembalikan ya. Kalau misalnya dia dikasih ASI mencret, kemudian dikasih susu sapi nggak mencret, itu berapa kali dia diberikan seperti itu? Apa pernah dia bayi baru lahir dok? Nah ini, jadi Bu, yang namanya bayi baru lahir itu ada namanya frequent stool. Frequent stool itu artinya dia sering buang air besar kalau minum ASI. Itu tidak berbahaya ya Bu? Boleh 5 kali, boleh 6 kali, kan cuma sedikit-sedikit. Jadi nggak perlu diganti dengan susu sapi. Tetap ASI full. Sampai 1 bulan kadang-kadang Bu, namanya frequent stool atau BAB berulang. Jadi bukan penyakit Bu. Ya, kalau diberikan susu sapi terlalu tinggi, malah bisa terjadi alergi. Jadi sebaiknya pakai ASI aja. Nggak ada Bu alergi susu sapi, alergi ASI ya. Iya dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Bidan Winda. Semoga dapat membantu ya. Oke, selanjutnya lagi Dokter Zahra, saya mohon izin untuk membacakan. Ini ada pertanyaan dari Bidan Ida Rohmawati. Dokter, izin bertanya, berapa lama MLM bisa digunakan? Karena saya ada pasien bayinya diare terus, meskipun susunya sudah diganti soya. Boleh mungkin dibantu dok untuk arahannya? Jadi kalau berapa lama dia harus pakai susu sapi ya? Dia pakai susu soya? Iya, jadi sudah diganti susunya jadi susu soya. Itu seperti tadi Mbak. Jadi pertama kita harus tahu dulu apakah memang cuma susunya aja yang diganti. Jangan-jangan makanannya tetap pakai makanan yang mengandung sapi. Jadi tetap aja alergi. Yang kedua, kalau misalnya alergi susu sapi dan soya, tetap kita harus pakai asam amino atau formula hidrolisa lebih lanjut. Jadi nggak ada pilihan lain. Nah, berapa lama alergi? Kita nggak bisa memastikan. Karena bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 3 tahun. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak ya dok ya. Kita lanjut lagi ke Q&A interaktif. Mungkin di sini ada Ibu Bidan Dian Puspita. Silakan boleh diambil secara manual, Bu Dian. Iya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, sudah terdengar. Assalamualaikum dok. Saya Bidan izin bertanya dok. Anak saya kan berumur 1 tahun. Terus sering timbul gatal-gatal berair. Ya. Ibu Dian, mohon maaf, mungkin kameranya boleh ditunjukkan supaya kita terlihat. Iya, seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan Bu Dian? Anak saya berumur 1 tahun. Sering timbul
gatal-gatal berair, Dok. Apakah itu termasuk alergi susu sapi apa gimana, Dok? Terus apakah harus selalu diberikan terapi obat? Gimana? Anak saya berumur 1 tahun. Ya. Sering timbul gatal-gatal berair, Dok. Oh ya. Apakah itu alergi atau bukan gitu ya? Iya, terus apakah harus diberikan terapi terus apa gimana, Dok? Nah ini gatal-gatal berair yang mana ini? Karena banyak ya gatal-gatal air penyebabnya Ibu. Yang terutama adalah infeksi, hati-hati sekalinya. Ya, impetigo itu juga bisa menyebabkan gejala gatal-gatal dan berair. Secara alami gatal-gatal dan berair. Ya, jadi belum pasti itu alergi susu ataupun alergi makanan yang lain. Mungkin lebih baik Ibu konsultasikan ke dokter terdekat untuk memastikan apa alergi atau bukan. Ya, terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih Ibu Bidanti yang luar biasa sekali ya. Semoga dapat membantu. Selanjutnya kita lanjut lagi, Dok. Boleh ya, Dok ya? Masih ada waktu nih. Ini sampai jam berapa nih? Kita kebetulan sampai jam 3, Dok. Masih ada waktu Ya, setengah jam lagi ya. Kurang lebih mungkin kayaknya 15 sampai 20 menit lagi ya. Oke. Selanjutnya sudah ada di sini. Sebentar. Ibu Bidan Nurlita ya. Ibu Bidan Nurlita, silakan mungkin boleh diambil secara manual. Halo, selamat siang Ibu Nurlita. Mungkin audionya boleh disambungkan karena nampaknya belum tergabung ya audionya. Oke, sambil menunggu Ibu Bidan Nurlita, kita lanjut lagi deh ya, boleh. Ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Narkus Rifah dari Situbondo. Ini tanya dari saya, ada pasien baru lahiran. Setiap dikasih ASI muntah, tapi kalau dikasih susu formula tidak. Ini gimana dokter? Apa dilanjut ASI atau gimana nih? Nah ini sama kayak tadi kayaknya Mbak Era. Seperti saya bilang tadi bahwa ASI tidak akan menyebabkan alergi, tapi makanan yang dimakan oleh ibu yang menyusui itu bisa menyebabkan alergi, ya. Nah, makanan yang dimakan ibu menyusui ini yang harus dicari. Misalnya curiganya adalah alergi susu sapi, maka ibunya diminta untuk diet terhadap susu sapi selama 3 minggu sampai 4 minggu. Nah, setelah itu, maka boleh dicoba. Misalnya setelah didietkan, ternyata bayinya nggak pernah muntah, nggak pernah kembung, nggak pernah grog-grog, ya. Maka setelah 3-4 minggu, dicoba lagi susu sapinya setiap hari, ibunya diminta minum susu sapi setiap hari. Ternyata setelah susu sapi, muntah lagi bayinya, atau kolik lagi, atau kembung lagi, maka kemungkinan besar memang alergi susu sapi. Oke, baik. Itu dia tadi ya. Semoga dapat menjawab nih pertanyaan dari Ibu Bidan Narkus Rifah. Dokter, kita berdasarkan durasi, kita mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Oh ya. Mungkin boleh dibantu dijawab nih. Ada pertanyaan dari Ibu Atuk Haryati. Mohon untuk dijelaskan ulang tentang dermatitis atopik pada bayi baru lahir. Oke. Oh tadi yang slide tadi ya Bu. Jadi ya, jadi gini. Memang ini adalah salah satu saya tekankan di sini karena saya kebetulan diberikan tugas untuk online dengan bidan ya. Karena bidan yang berhadapan pertama kali ya. Jadi bukan dokter anak sebenarnya, terbanyak kan bidan. Nah, untuk dermatitis atopi pada bayi baru lahir, pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi kulitnya. Tidak semua merah-merah di pipi, di tangan, di kaki, di perut, di bagian bayi itu adalah alergi ataupun dermatitis atopi. Dan dermatitis atopi itu adalah kelainan kulit yang disebabkan karena gangguan pembentukan salah satu zat yang penting di kulitnya itu. Nah, 35% aja dermatitis atopi itu adalah alergi. Jadi tidak semua dermatitis atopi alergi. Yang kedua, gejala dari dermatitis atopi.
Yang namanya dermatotopi itu kulitnya kering, ya tidak tidak keluar. Kulitnya misalnya dari pipi ya, terutama pada bagian pipi, kemudian sikut bagian luar, ya. Ini yang disebut dermatotopi. Itu kering, kemudian berkerak. Dan kadang-kadang kalau ada infeksinya basah. Beda dengan neonatorum atau miliaria. Kalau neonatorum itu seperti ada bintik-bintik jerawat kecil di muka, kemudian bisa di leher sampai di punggung. Dan kalau yang disebut dengan neonatorum itu merah-merah satu tubuh. Itu bukan dermatopia ya. Itu adalah emitema topikum neonatorum dan itu tidak perlu diet alergi. Ya, yang perlu diet alergi kalau kita dapatkan dermatotopi sudah kita kasih obat yang bagus, ya, yang tidak mengandung pewangi, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna, ternyata masih keluar terus, maka kita harus curiga itu dermatitis atopi alergi. Dan tidak baru lagi, bisa 5 hari, 1 hari baru keluar. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Zara atas jawabannya. Semoga dapat membantu tentunya tadi ya. Oke, Dokter Zara, karena keterbatasan waktu nih kita harus mungkin mengakhiri sesi diskusi kita hari ini. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf apabila dapat pertanyaan atau mungkin ibu bidan yang tidak dapat kami fasilitasi pertanyaannya. Semoga nanti nextnya kita bisa ketemu lagi dan bisa berdiskusi lagi tentunya lebih lanjut bersama dengan Dokter Zara. Semoga mungkin ke depannya kita bisa bertemu langsung ya Dokter Zara ya. Ya, insya Allah. Oke, Pak. Oke, Dokter Zara mungkin untuk mengakhiri diskusi kita, boleh mungkin Dokter Zara bisa memberikan summary atau closing statement terkait dengan diskusi kita hari ini. Oke, jadi kalau misalnya kita menjumpai seorang anak dengan alergi, dengan persangkaan alergi, ibu-ibu bidan ternyata dari jauh yang paling mudah adalah melakukan eliminasi, ya, eliminasi. Kenapa? Karena eliminasi akan menyingkirkan kemungkinan alergi yang kita persilakan. Setelah disingkirkan kemungkinan alerginya, setelah 3 minggu, maka harus mencoba lagi. Tidak takut mencoba lagi keluar alerginya, maka ini kemungkinan suatu alergi. Nah, itu jadi pertama diagnosisnya mudah. Yang kedua, ibu harus meyakinkan ibu-ibu bidan yang cantik-cantik ini dan dari jauh harus meyakinkan pasien, keluarga pasien bahwa alergi bisa memberikan dampak kalau tidak ditata laksana dengan baik, karena akan mengganggu tumbuh kembang daripada si anak. Ya. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, soya bisa dipakai sejak usia 0 bulan. Dan soya tidak terbukti bisa mempengaruhi atau memberikan efek buruk terhadap tumbuh kembang, imunitas, ataupun gangguan hormonal. Ya. Dan serat pangan itu harus disuplementasi pada bayi. Ya, daripada misalnya dari waktu bayi misalnya dari ASI itu sudah dapat serat pangan. Ataupun bisa diberikan prebiotik kalau misalnya memberikan susu ataupun susu formula berbasis susu sapi ataupun karena alergi harus soya, maka carilah yang mengandung serat pangan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Dokter Zara atas sesi diskusinya hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya, wawasannya, sharing sessionnya, dan diskusinya. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh ibu bidan peserta yang ada di diskusi kita hari ini, diskusi kita, dan semoga dapat menjadi pahala juga ya untuk Dokter Zara ya. Oh ya, saya lupa. Saya minta maaf kalau tadi banyak kesalahan saya. Saya tak pernah seperti ini. Jadi ini tadi ada miss daripada internet dan tidak apa-apa dok, pastinya mungkin ada beberapa gangguan teknis yang di luar kendali kita ya dok ya, jadi kami mohon harap maklum juga kepada seluruh ibu dan peserta. Satu lagi dok, saya boleh request ya dok ya, kita foto bersama dulu boleh ya? Siap. Oke, baik. Kepada seluruh ibu dan peserta mungkin boleh menyalakan kameranya, boleh ditatap kameranya dengan wajah paling cantik dan paling sumringahnya. Kita boleh foto bareng-bareng di kamar Dokter Zahra nih ya.
momen ini agar bisa tetap diabadikan meskipun secara virtual. Oke, boleh seluruh peserta Ibu Bidan boleh dinyalakan kameranya. Oke, Dokter Sarah sudah siap ya? Kita harus semoga paling sumringah, paling bahagia tentunya. Senang sekali bisa berjumpa dengan seluruh Ibu Bidan peserta dari Sabang sampai Merauke nih nampaknya ya. Oke, boleh ya abah-abah saya ya? Dalam hitungan ketiga, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Boleh lagi ya, gayanya lebih sumringah lagi. 1, 2, 3. Terakhir, dengan gaya jempolnya boleh ada di kamera. Ada permintaan ya MC-nya ya. Boleh dong jempolnya di kamera dong. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya bersama kita di acara tentunya Nutrisia Tanpa Sabar hari ini. Semoga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Zara selaku narasumber atas waktunya, ilmunya dan juga tentunya sharing session yang kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh bidan peserta yang sudah berpartisipasi aktif. Luar biasa sekali, pertanyaannya banyak sekali, bagus-bagus dan aktif sekali. Jangan lupa terakhir saya ingetin, gak bosan-bosan nih, jangan lupa diisi post-testnya dan juga tentunya tadi untuk untuk seluruh ibu dan peserta nanti sertifikatnya dan juga sertifikatnya akan dikirimkan secara bergilir ya tentunya ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta dan juga tentunya panitia yang bertugas yang sudah berusaha keras untuk acara hari. Oke, selanjutnya kita akan memutarkan ada video singkat yang akan kita putarkan. Silakan boleh dipastikan video berikut ini. Tampilkan semuanya di sini mekanisme dan teknis pengisian survei. Boleh silakan dilihat di layarnya masing-masing ya. Oke, jangan lupa buka aplikasi Inutri lalu klik survei, klik banner prospek webinar 14 Maret dan isi pertanyaan yang ada di dalam aplikasi Inutri. Sangat mudah sekali, jangan lupa kepada seluruh ibu bidan peserta untuk mengisi post-testnya karena nanti post-testnya ini akan digunakan untuk ibu bidan peserta mendapatkan sertifikat dan juga tentunya tambahan 4 e-point Inutri. Sudah bisa disaksikan semua atau boleh di screenshot mungkin agar lebih jelas lagi? Jangan sampai lupa ya, karena nanti sertifikat seminar kita juga akan kami kirim secara bergilir. Oke, itu dia tadi diskusi kita tentunya terkait pelaksana dan peran pada anak-anak dengan alergi susu sapi. Terima kasih banyak sekali kepada narasumber kita, Dr. Zahra Hikmah, SPAK. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang telah dibagikan.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah luar biasa hari ini bergabung, semangat sekali. Ada sekitar 200, oh hampir 400 orang ternyata ya. Saya tadi terakhir lihat ada 200, ternyata hampir 400 peserta Ibu Bidan yang bergabung dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak. Menarik sekali tentunya acara seminar online hari ini, persembahan dari Nutrisia Lestari Husada. Semoga memberikan manfaat